Ini contoh yang jelas dari bagaimana Anda harus membebaskan diri. Saya kan sudah bikin rumus puasa yang terbaik dalam hidup itu puasa. Kenyang itu kurang baik, kekenyangan tidak baik, kelaparan sangat tidak baik. Jelas ya, dibikin konstelasi untuk sehatmu. Sekali lagi, lapar itu yang terbaik, kenyang kurang baik, kekenyangan tidak baik, kelaparan sangat tidak baik. Ngono kira-kira ya. Iki kalau mau sehat supaya tidak gemuk, masih umur 39 udah gemuk kan enggak bagus. Nah, transformasi itu kemana, Ustaz? Min aina wa ila aina. Hulunya di mana, hilirnya di mana? Itu yang saya sebut rohanisasi. Tauhid itu proses transformasi supaya Anda nanti menyatu dengan Allah, sehingga Anda harus terbiasa meniadakan diri. Terbiasa, kamu jangan berhenti pada jasadmu. Mulanya aku tak buat kabeh. Oke, gini Mas, saya disebut kiai kan aku selalu ojo tarik kan gitu. Kenapa? Saya takut jadi bias. Aku tak bebas, aku tadi koncomu, tadi bapakmu, tadi mbahmu, lebih simple. Itu bias yang masih selamat lah. Ya, saya sama Mbak Via ke Hong Kong, ke Korea itu ya statusnya aku bapak nih, Mbak Via ibu nih, bukan hubungan profesional dan seterusnya. Jadi pemadam kebakaran itu salah satu contoh bahwa manusia itu pada hakikatnya adalah kanak-kanak. Wis tuweke kaya apa seneng roet-roet kan gitu ya. Oke. Dari mana ke mana transformasi kita langsungkan atau hijrah? Allah sudah sangat menjelaskan, pamang kana hijratuhu ilallah war rasul. Fa hijratuhu ilallah war rasul, artinya hijrah itu tidak ada kemungkinan lain kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada kemungkinan lain. Itu bukan soal pilihan. Masih kon kafir kok tutuk kuno kon. Cuman posisimu terbalik gitu toh. Tapi kon tutuk kuno. Dan tidak ada jalan lain. Nah, sekarang saya kasih contoh konkret bahwa transformasi itu adalah dari jasadmu ini menjadi rohmu gitu loh gampangannya. Maka semua benda, semua jabatan, semua uang, semua apa yang kamu miliki itu rohanikan. Jadikan sesuatu yang kompatibel terhadap eksistensi Allah, ridho Allah. Lagi aku takonnya Pak, mau apal Pancasila ya? Apal Pancasila ya? Jasmani itu hardware, rohani itu software, ya. Aku njaluk Pancasila sila keberapa yang hardware? Sing di sing hardware, sing di sing materi, sing di sing jasad. 5 iku. Sing di sing benda. Yang mana yang menjelaskan dan mencita-citakan benda dari Pancasila? Yang mana yang hardware? Coba sila pertama, ketuhanannya Maha Esa, software apa hardware? Kemanusiaannya adil dan beradab, software. Persatuan Indonesia, hardware. Orangnya hardware, tapi persatuannya gini dek, gula hardware, legine iso kon delok legine. Raine hardware, ayune software. Ayune gak ketok, sing ketok hardware. Makanya jangan menangkap kecantikan disangka kecantikan adalah wajah itu. Bukan, kecantikannya tidak kelihatan, dia software. Jadi persatuan Indonesia itu adalah satu sifat pada hardware, tapi sifatnya sendiri tidak kelihatan, sebagaimana sebagaimana manis pada gula, asin pada garam. Terus yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perusahaan dan perwakilan, hardware atau software? Hardware atau software? Itu kan sifatnya toh. Ini ada perwakilan, sifat, bukan orangnya. Jadi software toh. Dan puncak
tujuan orang berpancasila adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Hardware atau software? Keadilan sosial, bukan kesejahteraan sosial, bukan kekayaan, bukan kemakmuran, tidak ada disebut. Tapi keadilan sosial. Keadilan itu kan sifat yang paling mendasar dari perhubungan antar manusia dan alam. Betul enggak? Software atau hardware? Jadi saya tanya sama Anda, presiden sampai lurah, seluruh pembangunan Indonesia, seluruh yang dilakukan oleh semua presiden Indonesia itu sesuai dengan Pancasila atau menentang Pancasila? Aku takon saya. Mereka itu menjalankan Pancasila atau mengkhianati Pancasila? Jelas ya. Saya ngomong kon loh, saya mengkhianati. Masih aku ya setuju. Pengajian aja ya. Ngerti ya Mas ya? Ngerti ya Mas ya? Itu sudah jadi pintu aja dan nanti Anda tinggal masuk. Sudah cerdas, Pancasila itu tidak ada soal kemakmuran. Apakah kita anti kemakmuran? Ora. Bukan anti kemakmuran, tapi poinnya pada keadilan. Bapak kerjanya cuman supir angkot, tapi punya anak 5, disa-isakno nyekolano adil kepada anaknya. Lebih bagus mana dengan menteri atau pengusaha besar punya anak ya, tapi belum tentu adil dengan keluarganya umpamanya. Jadi yang lebih penting itu adilnya apa makmurnya atau kayanya. Jadi tujuan Pancasila kan sangat rohania. 5-5-nya itu rohania, dan seluruh yang kita lakukan di Indonesia ini jasmania, betul enggak? Lah kok ngono wani ngaku Pancasilais? Aslinya kan ngisingi Pancasila teh. Telotok tae. Tak kayak cabang contoh aja. Karena saya akhir-akhir ini ngurusin Borobudur ya, bukan karena saya pengurus Borobudur, tapi karena ada banyak masalah di sekitar Borobudur sampai demo besok siang itu. Tapi sudah saya fixkan semua, kecuali nanti ada yang subversi, dan kita sudah pasang semua kendali. Mudah-mudahan teman-teman Maiyah dari Semarang, Magelang, Jogja, Temanggung mengepung di sana untuk menjaga keamanannya semua. Dan ini urusan kenegarawanan, kemanusiaan dan kebangsaan, bukan urusan politik, bukan urusan institusi agama, gitu ya. Singkat kata, Borobudur itu sudah 14 abad masih utuh. Yang tidak utuh tidak karena alam, tapi karena dicolong. Ndase dicolong. Jadi itu bukan tidak utuh namanya, itu mereka dicolong. Tapi masih utuh secara hardware. Sekarang saya tanya, dolek ana gedung di Surabaya, Jakarta, Jogja, sing kira-kira 14 abad lagi jek ono. Kira-kira iki jek ono tak 14 abad lagi. Aku takon, jane arsitek di abad 7 itu karo arsitek saiki pinter ndi? Saiki kelompokno arsitek sak Indonesia kon gawe Borobudur iso ta gak? Kan orang dulu dituduh gak duwe bego, gak duwe sing gede-gede kok gawe ngene-ngene kok ya. Saiki manual wis gawe Borobudur saya. Nglumpuk kono, IO-ne sapa kono? Kamu tahu berapa juta kubik batu? Jadi itu satu satuan batu sekitar 50 cm kali 50 cm, ombone saene, dukure saene. Itu oleh yang nggawa mendukur iku biyen ya apa? Apa diwangkut ngono? Terus carane ngeletno iki lho, carane cek solid iku ya apa? Sak piturute banyak sekali keajaiban yang menurut kita sekarang ajaib. Tapi yang paling ajaib dari semua hal mengenai Borobudur itu bukan arsiteknya, tetapi keputusan rohaniahnya. Kira-kira Borobudur itu nek gawe ngono biayane piro, Pak Suko? Nek zaman saiki ngono. M apa T? T ya. Golek watune lho ndek endi? Kon rono kon.
Ndolek watune tok lho ndi. Ya. Ini yang saya mau tunjukkan keajaibannya kepada Anda. Upama Borobudur itu katakanlah nggak ini 5 triliun rupiah ya. Sekarang mungkin nggak ada pemerintahan dengan DPR juga yang ngontrol dan masyarakat dan majelis ulama membuat gedung dengan biaya 5 triliun tapi bersifat spiritual. Saiki wong gelem gawe gedung duwe akeh lek gawe mall. Semua tujuannya materialistik ekonomi kan begitu. Nek gaya ekonomi gelem ngetokno duit piro ae wong golek badi. Tapi mungkin enggak ada sebuah pemerintahan di Indonesia yang mengeluarkan uang segitu banyak untuk membangun gedung yang sifatnya spiritual dan nilai filosofi. Agak mungkin. Jadi sebenarnya lebih beradab mana bangsa yang bikin Borobudur atau kita sekarang? Kan nggak mungkin itu terjadi sekarang. Belum lagi Mas, saya tuh curiga sebelum Rasulullah lahir itu dimulai bangunan Borobudur sampai Rasulullah meninggal wafat itu belum selesai Borobudur. Jadi berapa pemerintahan? Dan konsisten 75 tahun itu. Rasulullah 64 tahun ya. 75 tahun itu pokoknya pembangunannya ngunu yang ngunu diterusno karo penerusnya. Saiki ono ngono. Ono bupati nerusno proyeknya bupati yang kemarin. Ono. Kan nggak ada. Ono Menteri Kebudayaan Nasional nerusno programnya sing tinggi. Mesti ganti-ganti. Nah iki tuh 75 tahun Borobudur. Berarti yang lebih beradab siapa, mereka apa kita? Yang lebih matang politiknya siapa, mereka apa kita? Jadi teman-teman sekalian, inti yang ingin saya katakan kepada Anda adalah Ma'iyah itu mencoba sangat berhati-hati untuk melakukan transformasi. Tujuannya adalah perohanian diri kita. Kan gitu. Perohanian gak terus ngilang terus. Rohani itu maksudnya badanmu, uangmu semua itu dipakai untuk melakukan sesuatu yang rohania, yang menuju ridho Allah. Gitu. Sebenarnya gampang aja. Itu loh teman-teman sekalian. Mudah-mudahan cetoi ya. Dengan begitu enak. Saiki nek ono wong korupsi, Indonesia marah kenapa kok? Marah pada apanya dari orang korupsi? Mencuri uang negara. Jadi kan pada uangnya tuh yang dia gelisahkan. Dia tidak menggelisahkan pencurinya. Karena tidak ada konsep rohani. Kalau kita mungkin gini, ono uang kok nyolong saknone rek. Ayo diselametno dengan cara ditangkap, dihukum kan gitu. Itu dalam rangka menyelamatkan. Menghukum itu kan untuk membersihkan orangnya. Tapi kalau sekarang orang korupsi yang kita eman kan barangnya duitnya kan gitu. Bukan menungsone yang kita kasihani. Itu bedanya jasmani sama rohani, teman sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain ma ba'd. Teman-teman jamaah Ma'iyah Bang Wetan rahimakumullah. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa hadir pada malam yang sangat penting artinya bagi kita semua sehubungan dengan 11 tahun pengajian Bang Wetan ini. Kita melihat bahwa keadaan Indonesia, keadaan umat Islam pada masa sekarang bisa kita katakan tidak lebih baik dibanding dengan pada saat lahirnya Bang Wetan, untuk tidak mengatakan lebih buruk. Oleh karena itu maka pengajian ini harus diteruskan. Tapi di sisi lain kita bersyukur karena melihat perkembangan dari pengajian kita, baik Bang Wetan maupun yang lain-lain mengalami
perkembangan dan kemajuan yang luar biasa, dan itu harus kita syukuri. Pada kesempatan ini saya ingin merespon yang pertama tadi disampaikan oleh Cak Nun mengenai apa yang dinyatakan oleh Cak Rahmat, ya. Sebenarnya itu hanya masalah akhlak aja. Jadi Cak Rahmat boleh dan mungkin bagus memuji Cak Nun, memuji keluarga saya. Tapi saya tentu harus mengatakan Mbak Wes gak usah muji-muji, kan gitu. Seperti Nabi Muhammad SAW yang merupakan Sayyidun Nas, ya, Sayyidu Bani Adam. Tapi ketika para sahabat memanggilnya dengan Ya Sayyidina, Ya Sayyidi, maka beliau mengatakan La tusayyiduni, ya. Jadi itu aja. Jadi ya tidak salah Rahmat memuji, tapi juga tidak salah kalau saya mengingatkan jangan memuji. Ya itu namanya akhlak saja. Ya kan biasa kan kita ini kan, aduh sampai kok ganteng mosok sih aku ganteng, enggak misalnya gitu ya. Itu hanya saya kira itulah akhlak yang harus kita tegakkan. Ya, jadi tentu saya juga mengingatkan diri kita semua, Rasulullah juga mengingatkan kepada umatnya, la tatruni kama atra an-nasara Isa ibn Maryam, kan gitu. Ya, janganlah kalian memujiku berlebihan sebagaimana kaum Nasrani memuji Isa bin Maryam berlebihan sampai-sampai menganggapnya sebagai anak Tuhan. Nah, jadi itu saja, sebenarnya tidak ada masalah dengan apa yang menurut pengalaman Cak Rahmat 2 kali katanya saya tegur. Saya tidak menegur, itu hanya merespon, dan memang seharusnya begitulah saya merespon secara akhlak. Ya. Baik. Yang kedua, berkaitan dengan tadi hasil survei sementara Ma'iyah dengan 53 fakultas, dihubungkan dengan soal sistematika secara akademik. Quran itu mungkin kalau orang melihatnya dari tata cara penulisan karya ilmiah, mungkin Quran itu dianggap sistematikanya morat-marit. Ya. Kalau ditata secara ilmiah, barangkali Quran itu mestinya, kan Quran itu terdiri dari apa? Ada mengenai akidah, ada mengenai ibadah, ada mengenai alam semesta, ada mengenai kisah-kisah. Terus kemudian dibuat sistematika, yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak, yang 4 kisah-kisah. Ya jadi tidak menarik Al-Quran itu. Sebagaimana kita tidak tertarik juga untuk membaca karya ilmiah. Jadi Quran itu memang ditata sedemikian rupa. Misalnya kisah. Kisah itu sepertiga isi Al-Quran itu kisah. Tapi dipencar-pencar di hampir sekian banyak surat. Ada kisah yang cuma 1 kali disebut, tapi ada kisah tentang Nabi yang berkali-kali disebut, diulang-ulang. Tentu itu ada tujuannya. Kisah Yusuf itu cuma 1 kali dan utuh dalam 1 surat panjang. Itu hanya isinya kisah Yusuf. Kata anak muda lah, maklum itu kisah cinta ya. Tapi kisah Nabi Musa misalnya, itu di berbagai surat ada. Kisah mengenai Bani Israel diulang-ulang. Itu semua ada tujuannya. Ada kisah yang disampaikan secara utuh, ada yang hanya 1 potongan, 1 adegan dicampur dengan adegan yang lain. Jadi itulah sistematika Al-Quran yang memang jelas berbeda dengan sistematika yang kita buat, dan itu tidak bisa kita katakan bahwa itu sistematika yang morat-marit, tidak. Itu Al-Quran itu sistematis sekali, sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan corak dari Al-Quran itu sendiri. Nah, saya kira ini yang tadi 53 kalau mau
buat sistematika yang model ilmiahnya juga bisa. Mungkin 53 tadi dibagi menjadi fakultas-fakultas, setelah itu dibagi menjadi jurusan-jurusan, itu bisa saja ya. Jadi soal sistematika ini tentu relatif ya, sesuai dengan watak dari tulisan itu ya. Kalau cerita pendek ya tidak bisa dibuat sistematika seperti karya ilmiah, masing-masing punya sistematika sendiri. Itu saya kira hal yang pertama. Tadi saya ingin merespon soal tauhid, tapi sudah Pak Syekh Nur Samad Kamba menjelaskan secara panjang lebar dan sangat mendalam dan berat ya, jadi saya tidak berani masuk ke situ ya. Saya kira sudah cukup dari beliau. Oleh karena itu saya mungkin satu lagi saja, karena ini juga sudah pagi ya, bukan sudah malam tapi sudah pagi ya. Tadi soal apa tadi bukan satu image apa bias ya. Sekarang begini, contoh dari Quran ini, saya ambil dari Quran. Kalau kita melihat buah-buahan atau kita disuguhi buah-buahan, kira-kira dalam pikiran kita kata perintahnya apa? Makanlah, kan gitu ya. Bahasa Arabnya apa? Makanlah. Kulu. Tapi Quran itu memberikan sesuatu yang berbeda. Ada perintah setelah diterangkan buah-buahan. Itu ada yang kulu idza asmaro. Ya. Jadi setelah diterangkan ada pohon-pohon buah-buahan, terus dikatakan kulu idza asmaro, makanlah ketika dia sudah berbuah. Tapi ada ayat yang lain di surat yang sama An-Nisa, itu bukan kulu, tapi unzuru. Unzuru, lihatlah. Jadi yang pertama kulu itu mungkin yang ada di benak semua orang, tapi Al-Quran juga mengatakan unzuru, pandanglah buah-buahan yang sudah matang itu. Unzuru ila samarihi idza asmara wa yan'i. Ya, lihatlah kepada pohon-pohon itu ketika dia berbuah dan pohon buahnya sudah masak. Itu bukan kulu tapi unzuru, lihatlah, pandanglah. Jadi memang kita melihat sesuatu itu harus dari berbagai aspek, perspektif ya, sehingga kita menemukan satu keutuhan dari suatu. Maka ada yang sifatnya jasmania, ada yang sifatnya rohania. Saya kira itu satu hal yang ingin saya kaitkan juga dengan Al-Quran yang ternyata memberikan kepada kita pelajaran yang tidak habis-habisnya. Teman-teman sekalian, saya kira itu secara singkat yang dapat saya sampaikan. Karena masih grogi, saya suruh nyanyi tadi itu ya. Nggak pernah nyanyi, suruh nyanyi, jadi agak grogi ini ya. Terima kasih ya, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil tidak bisa dijumpai dalam hasanah tradisi kebudayaan masyarakat kita. Sekurang-kurangnya masyarakat Jawa, tradisional yang asli, meskipun itu tidak otomatis, berarti tak ada pula sebagai fakta nilai. Di dalam bahasa Jawa maupun Melayu, tentu saja terdapat berbagai kata dan ungkapan yang asosiatif, indikatif, atau kontekstual terhadap substansi keadilan. Ungkapan pantas, tepat, pas, dan lain sebagainya dalam bahasa Indonesia sesungguhnya merupakan semacam aplikasi dari semangat keadilan
untuk soal-soal tertentu atau merupakan kecenderungan ke rasa adil. Pantas adalah keadilan estetik, tepat adalah akurasi pada suatu titik yang berasal usul dari aspirasi adil. Di dalam kehidupan, ketetapan tidak hanya menjelaskan realitas remeh seperti masuknya bola ke gawang, tapi juga bisa dipakai untuk menjelaskan semua skala kebenaran dan kebaikan. Keputusan Nabi Ibrahim untuk mematuhi perintah Allah untuk menyembelih putranya, atau keputusan Mahkamah Agung untuk mengabulkan kasasi tuntutan ganti rugi tanah warga adalah tepat. Baju batik warna itu pas untuk penampilan Anda, sungguh pas Mar'i Muhammad menduduki jabatan itu. Ungkapan Jawa misalnya empan papan mengikat pelakunya untuk tidak keluar dari lingkungan keadilan suatu perilaku. Adalah tidak empan papan alias tidak adil memakai peci untuk keset kaki. Adalah tidak empan papan alias tidak adil mengambil tanah seorang tanpa proses tawar-menawar yang wajar dan langsung mengklaimnya dengan harga yang ditentukan bukan oleh pemilik tanah. Akan tetapi, kata tepat, pas, pantas atau umpan papan memiliki relativitas sosial budaya yang pada kata adil tidak bisa berlaku. Anda bisa mengatakan tidak tepat untuk terus-menerus mengutamakan pendekatan keamanan, tidak pas institusi yang tak bisa dijamin berkelakuan baik memiliki wewenang untuk menentukan dan memberikan surat kelakuan baik kepada setiap orang. Tidak pantas orang dengan kualitas dan watak semacam itu menduduki jabatan menteri yang begitu memerlukan kematangan, kedewasaan dan keterbukaan, atau tidak empan papan kalau jenis pengusaha yang itu terlalu gampang mendapatkan kredit di bank. Sementara kebanyakan pengusaha amat susah dan hampir selalu tidak dipercaya memperoleh hal yang sama. Tetapi pernyataan Anda itu relatif karena kepantasan, ketepatan, kepasan, dan keempan papanan bergantung pada ruang dan waktu tertentu. Bergantung pada sudut pandang kepentingan dan subjektivitas pihak yang melakukan. Pada suatu sudut pandang, soal pendekatan, keamanan itu memiliki ketepatannya sendiri, soal surat kelakuan baik itu memiliki kepasannya sendiri, soal menteri itu ada kepantasannya sendiri, dan soal kredit bank itu justru umpan papan bagi tatanan yang memang sedang sengaja diberlakukan. Sedangkan kata adil lebih universal, lebih tidak tergoyahkan sebagai patokan nilai, karena sumber dan acuannya memang bukan mekanisme sosial budaya suatu masyarakat. Kalau ia juga memiliki relativitas, letak relativitas itu tidak pada hakikat nilai adil itu sendiri, melainkan pada batas-batas sudut pandang manusia yang menggagaskannya. Sumber dan akses oleh karena itu barangkali perlu digali dan diuraikan secara lebih rinci sangkan-paran kata nilai dan fakta keadilan tersebut, terutama dari agama yang menjadi sumber filosofi nilainya. Akan tetapi, dengan contoh di atas, terdapat suatu argumentasi bahwa perspektif sosial budaya suatu masyarakat dalam kaitannya dengan dimensi ada atau tidak keadilan perlu dipahami dengan mencerdasi dan menjernihi proses dialektikanya. Di satu tahap atau sisi, realitas sosial budaya suatu masyarakat sebenarnya merupakan ekses dari suatu proses yang berbeda, meskipun pada tahap atau sisi yang lain ia merupakan sumber atau pendorong. Artinya, berlangsungnya ketidakadilan, hegemoni, oligopoli dan seterusnya tidak pernah bisa diasumsikan bersumber sepenuhnya dari struktur nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. Atau dengan kata lain, kondisi sosial budaya dengan faktor seperti agama, antropopsikologi, berlakunya ideologi dan sistem tertentu sebagai penata utama
teknokrasi, kehidupan bernegara suatu masyarakat, dan lain sebagainya. Senantiasa berposisi interkausalitif, saling menyebabkan dan mengakibatkan, silih berganti menjadi sumber dan ekses. Tidak akan semakin efektif untuk memahami kondisi dinamis sebuah masyarakat hanya dengan mempercayai satu aksentuasi. Sumber nilai budayanya saja, mental manusianya saja, dan lain sebagainya. Kita memerlukan bukan saja kamera keilmuan yang komprehensif dan dinamis, tapi juga kamera yang multi-angeles yang tidak pernah berhenti pada sekadar deretan potret-potret dan terlalu mempercayainya. Kalau terjadi kolusi, misalnya antara pengusaha, bupati dan institusi militer serta bahkan dengan tokoh keagamaan di suatu wilayah untuk memfeta kompli sebuah pasar dijadikan mal, apakah langkah yang mereka ambil bisa disebut langkah ekonomi, langkah politik atau langkah sosial budaya? Dan kalau tokoh keagamaan yang terlibat dalam kolusi itu melontarkan sebuah hadis Rasul yang secara manipulatif dan sepihak dipakai untuk melegitimasikan proyek tersebut, apakah ini sebuah langkah agama hanya karena ia disebut fatwa? Apalagi sebagai suatu lapangan realitas, perspektif, sosial budaya bukan bidang atau lini, sebagaimana ekonomi, politik, atau hukum. Atau mungkin politik adalah perangkat kerasnya, budaya politik adalah perangkat lunaknya. Posisi agama mungkin agak berbeda, realitas, sosiologis, dan budaya masyarakat beragama justru adalah perangkat kerasnya, sementara agama adalah suatu perangkat lunak yang berasal dari luar manusia. Mungkin harus diyakini terlebih dahulu bahwa dengan demikian keadilan adalah sebuah kecenderungan yang berasal dari kenyataan realitas manusia. Kecenderungan itu meniscayakan dirinya sebagai salah satu metode dasar untuk memahami realitas sosial budaya suatu bahkan semua masyarakat, dan tidak berlaku hanya pada masyarakat Pancasila. Sebab religiusitas yang saya maksudkan tidak terbatas pada yang biasanya dilihat sebagai realitas transenden, melainkan juga realitas imanen. Untuk itu kita bedakan 4 kategori. Pertama, religiusitas intuitif, instinktif. Dimensi keadilan sedang memproses diri untuk menjadi tema utama kemanusiaan dan peradaban umat manusia di peralihan abad 20-21. Tahap itu, proses itu justru sedang mempertunjukkan situasi yang paling nadir dari berlakunya keadilan, dan itu hampir mencapai ufuk kenadirannya justru untuk menjanjikan 2 hal. Pertama, nadirnya keadilan dalam realitas masyarakat melahirkan konsistensi munculnya kerinduan terhadapnya. Kedua, pembusukan situasi diolah-oleh semakin nadirnya keadilan secara alamiah merupakan proses pendewasaan dan pematangan dari gagasan dan aspirasi tentang keadilan. Situasi budaya yang semakin tidak adil adalah prasyarat yang diperlukan oleh masyarakat yang mengalaminya untuk menjernihkan dan mengarifkan pemahaman mereka tentang keadilan. Bersamaan dengan itu, tema keadilan sosial tidak bisa dielakkan akan menjadi desakan utama ke masa depan umat manusia. Dimensi keadilan semakin mewujudkan suatu global pressure dari perlakuan orang tua kepada anak, pembebasan tanah, sampai politik luar negeri dan perdagangan internasional. Namun demikian, pada tahap sekarang, desakan kerinduan akan keadilan itu masih sangat embrional. Pada masyarakat, hal ini masih terpendam di bawah sadar, meskipun pada sebagian yang lain, ia sudah merupakan kesadaran, bahkan sudah mulai dan selalu diupayakan butir-butir konsepsionalisasi dan operasionalisasi. Ongkos yang harus dibayarkan oleh masyarakat di ujung situasi pembusukan ketidakadilan yang mereka alami
Misalnya adalah tidak berakarnya nilai, tidak terdapatnya konsistensi antara kata dengan kenyataan. Pidato ditaburi setiap hari, gagasan disusun dengan lidah, aturan dan pedoman dipaparkan, namun tidak ada jaminan bahwa ia berakar, bahwa ia juga hidup lebih sebagai teori nilai dan sebagai kata. Situasi sosial budaya masyarakat dewasa ini sangat mencatat bahwa idiom asluha thabit wa far'uha fis sama, akarnya menghujam bumi dan daun-daunnya merambah langit, sedang sulit-sulitnya diwujudkan. Tetapi jika kegelapan sempurna, sepanjang kita yakin dan memiliki bukti sebagaimana terungkap di atas bahwa masyarakat kita tidak sedang menyepakati untuk menjawab kegelapan dengan kehancuran, maka alternatifnya adalah terbitnya cahaya minal zulumati illan nur insyaallah. MH Ainun Najib. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.